teman-teman semua, selamat datang kembali. Welcome back to channel ST Project Interior, di mana channel ini khusus akan membahas segala macam tutorial, cara, tips dan trik dalam project interior yang saya kerjakan di workshop. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat info apabila ada video terbaru dari channel ini. Kemudian teman-teman silahkan like dan share video ini sebanyak-banyaknya di semua akun platform sosial media kawan-kawan semua, agar kawan-kawan yang lain bisa tahu dan mendapatkan sedikit ilmu dari channel ini. Dan saya doakan buat teman-teman semua agar dipermudah segala urusan dan diperbanyak rezekinya, dan yang pastinya banjir orderan. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana proses dalam pemasangan atau penempelan kaca pada bidang multiplex utuhnya ini, silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai ya teman-teman ya. Karena di sini saya akan membahas secara lengkap dan secara teknis bagaimana cara memasang dan menempelnya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara memasang atau menempelkan cermin kaca pada bidang multiplex utuh. Di sini saya memakai sistem penempelan pada bidang multiplex yang utuh dan bukan pada sistem rangka. Kemudian untuk bahan yang saya gunakan adalah multiplex utuh menyesuaikan ukuran pintu ya teman-teman. Kemudian cerminnya itu sendiri yang juga kita sesuaikan dengan ukuran pintu. Kemudian lem kuning. Nah, untuk lem kuning saya menggunakan merek yang 168 ya teman-teman ya. Nah, sama satu lagi saya menggunakan list stainless berbahan stainless, ada motif pasirnya, saya lupa nama listnya apa. Nanti di akhir video saya tunjukkan bentuk listnya. Nah, sebelumnya saya sudah memasang list stainless yang saya gunakan tadi ya teman-teman ya, pada bidang multiplex, dan saya memasangnya di pertengahan antara ketinggian pintu itu ya teman-teman. Untuk cara pemasangan list stainless ini cukup mudah teman-teman. Kita tinggal turunkan mata circular saw kita, mata table saw kita dengan ketinggian 5 mili, karena untuk list stainless ini sendiri mempunyai ketinggian 5 mili ya teman-teman ya, ketinggian 5 mili. Jadi tinggal kita sesuaikan aja mata circle kita dengan ketinggian 5 mili, dan kemudian kita ambil sisi tengahnya, as tengahnya, dan tinggal kita dorong bidang multiplex itu sehingga mendapatkan kedalaman dari multiplex itu sekitar 5 mili. Oh iya teman-teman ya, pada awalnya saya ingin memakai full satu cermin di satu pintu itu ya teman-teman ya, dari total ketinggian pintu itu 156. Tapi dikarenakan di tempat saya membeli kaca tidak ada kaca yang setinggi itu ya teman-teman ya. Kalau nggak salah saya tinggi kaca itu yang ada di sana itu sekitar 100 cm atau 120-30 gitulah teman-teman. Jadi tidak memungkinkan untuk saya memasang pada bidang pintu ini yang dengan total ketinggian 156 cm. Oleh karena itu saya membaginya menjadi dua bagian ya teman-teman ya, menjadi dua bagian, dan saya kasih di tengah-tengah ketinggian dari pintu itu list stainless itu ya. Jadi itulah fungsi saya memberikan list stainless pada pintu, sehingga pintu bisa terbagi menjadi dua. Nah, khusus pada bidang cerminnya sendiri ya teman-teman, bidang kacanya saya beri 2 kali lem ya teman-teman. Setelah lem pertama agak mengering, terus saya timpa sekali lagi pada permukaan bidang kacanya, supaya meyakinkan saja ya teman-teman ya, meyakinkan diri saya sendiri aja ya teman-teman, agar lebih kuat. Itu aja sih sebenarnya. Nah, dikarenakan saya bekerja sendiri ya teman-teman, saya menggunakan bantuan sisa potongan melaminto untuk alas bawahnya, supaya memudahkan saya untuk memasang cermin pada bidang multiplex itu ya teman-teman.
Karena kalau kita tidak memakai alas di bawahnya, apabila bidang kaca itu sudah menempel di multiplex, nah itu akan susah ya teman-teman, akan susah untuk kita angkat kacanya, dan bisa berisiko kaca itu sendiri kalau kita paksakan angkat itu akan pecah teman-teman. Itu sangat rawan sekali. Untuk alasnya bebas ya teman-teman, bisa menggunakan yang seperti saya gunakan, bekas potongan melaminto ataupun bekas potongan multiplex, yang intinya supaya kaca waktu kita mau menempelkan itu tidak melekat duluan ya teman-teman. Bisa kita atur posisi kacanya dan kita ulangi cara yang sama untuk di bagian pintu yang lainnya ya teman-teman. Caranya sama seperti yang di awal, dan khusus untuk bidang cermin kacanya saya menggunakan 2 kali lem kuning supaya meyakinkan saya agar lem itu dan atau kaca itu menempel dengan kuat. Nah, ini yang saya maksud list stainless yang saya gunakan untuk as tengah pintu itu ya teman-teman ya, sehingga bagian kacanya itu terbagi 2. Nah, ini dia list stainlessnya. Motifnya ada motif pasir. Ini saya beli 1 batangnya, lupa saya harganya kemarin beli berapa. Yang pasti 1 batang itu panjangnya 3 meter ya teman-teman. Nah, ini untuk posisi mata circle-nya kita sesuaikan dengan kedalaman dari list stainless itu supaya dia masuk ke bidang multiplexnya. Kita turunkan mata circle-nya menjadi 5 mili ya teman-teman. Kita turunkan matanya sampai ke posisi 5 mili karena ukuran dari list stainless itu agar dia masuk ke dalam multiplex sekitar 5 mili. Nah, setelah selesai kita pasang handle stainless profilnya di bagian pintu, kemudian tinggal kita pasang pintu lemarinya ke lemarinya ya teman-teman. Di sini kita mendapatkan lemari pintunya nggak pas ya teman-teman ya dengan permukaan dinding tepinya. Nah, itu caranya bisa kita mainkan di roda bawahnya teman-teman, di roda kiri dan roda kanannya dari pintu itu teman-teman ya. Rodanya itu bisa kita naik turunkan. Jadi setelah proses pembuatan lemari ini selesai, waktu di lokasi bisa kita setting untuk naik turunnya roda itu supaya dia pas posisinya presisi dengan dinding kiri kanannya. Nah, sampai di sini sudah selesai teman-teman. Kita proses pemasangan kacanya cukup mudah dan cukup simple.
yang perlu ditekankan, kita harus berhati-hati dalam menempelkan cermin pada multiplex, karena apabila cermin itu sudah menempel pada bidang multiplex, itu bisa dipastikan kita tidak bisa lagi mengangkat refleks itu, mengangkat kaca itu lagi ya teman-teman ya. Karena apabila kita paksakan untuk diangkat, sudah dipastikan cermin atau kaca itu pasti retak dan pecah ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.